Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya atas nama Muhammad Wildan Zaki akan merepresentasikan materi yang berjudul Masyarakat dalam Perspektif Dakwah. Nah, masyarakat dalam perspektif dakwah terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, perspektif dakwah dalam masyarakat. Perspektif di sini dapat diartikan sebagai sudut pandang, sehingga sudut pandang dakwah dalam masyarakat. Sebelum lanjut, masyarakat adalah kesatuan manusia yang disebabkan oleh adanya nilai-nilai budaya yang dipercayai bersama, dilembagakan menjadi norma-norma sosial dan dibutuhkan oleh individu-individu menjadi motivasi dalam kehidupan mereka. Sebagai umat Islam, di dalam surat Al-Baqarah ayat 251 mengisyaratkan betapa pentingnya hubungan individu dan masyarakat, karena keduanya saling melengkapi. Nah, di dalam Islam sendiri juga mengajarkan adanya tanggung jawab individu terhadap sesama. Tanggung jawab sosial atau takafakulul ijtimai adalah kesadaran dan tanggung jawab terhadap masalah atau kepentingan sosial yang mendorong manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan sosial. Sebagai contoh, gotong royong, kita membantu tetangga, dan juga hal-hal sosial lainnya. Nah, dalam perspektif Islam sendiri, tanggung jawab individu terhadap masyarakat dinilai tidak terbatas. Hal ini pernah dicontohkan oleh kaum Muhajirin dan juga kaum Ansar, di mana kaum Muhajirin diutus Nabi Muhammad untuk menghadap, namun kaum Muhajirin tidak membawa pembekalan sama sekali, sehingga kaum Ansar membantu memberikan pembekalan kepada kaum Muhajirin. Itu dapat menjadi pembelajaran kita bahwasanya dimanapun kita, kapanpun kita, maka bermanfaatlah untuk orang lain dengan tolong-menolong. Selanjutnya, kualitas tanggung jawab sosial individu terhadap masyarakat dapat diukur oleh 3 hal. Yang pertama, kesungguhan dan kedisiplinan individu. Hal ini sangat penting dalam masyarakat, karena kesungguhan dan kedisiplinan itu menjadi salah satu upaya atau salah satu niat untuk kita melakukan tindakan. Yang kedua adalah kepekaan dan kepedulian individu terhadap masalah-masalah masyarakat. Nah, apabila kita sudah peka, kita sudah memahami masalah di dalam masyarakat, dan kita peduli akan masalah yang dihadapi oleh masyarakat, maka kita akan membantu masyarakat tersebut. Yang ketiga, kesabaran individu dalam kehidupan di masyarakat. Nah, tentunya sebagai umat muslim, kita diwajibkan untuk sabar dalam menghadapi masalah maupun dalam berkehidupan, supaya kita tidak salah dalam melangkah, supaya kita tidak salah dalam mengambil keputusan. Begitu. Selanjutnya adalah perspektif dakwah sosial dalam Al-Quran. Yang pertama, epistemologi dakwah sosial. Visi-misi utama dakwah tidak terlepas dengan manusia sebagai objek, sehingga tujuan dari dakwah tersendiri adalah supaya kita mengingatkan manusia untuk mengingat ajaran-ajaran Allah SWT sebagai umat Islam. Selanjutnya, tanggung jawab manusia sebagai ibadullah dan fungsinya sebagai khalifah fi al-ard. Nah, di sini fi al-ard dapat bermakna menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu norma dakwah berwawasan kemanusiaan, artinya hubungan manusia dengan manusia. Yang kedua yaitu norma dakwah dengan lingkungan. Yang ketiga yaitu norma dakwah yang berwawasan tentang hubungan manusia dengan ketuhanan, atau sebagai umat Islam kita sebab kepada Allah SWT. Selanjutnya adalah ontologi dakwah sosial. Berdasarkan kajian tentang terma-terma dakwah yang dilakukan oleh Al-Quran, maka dapat ditarik kesimpulan. Yang pertama, eksistensi Al-Quran dalam konteks dakwah selain sebagai materi dakwah juga sebagai pesan moral. Al-Quran sendiri dapat kita lihat atau dapat kita cari tahu bahwa di dalamnya adalah sebagai pesan moral, sehingga dapat menguatkan kita dalam berdakwah. Selanjutnya, isyarat dalam ontologi dakwah dapat diambil di dalam Al-Quran. Nah, ini dapat menjadi suatu tambahan atau suatu penguat kita dalam berdakwah. Yang ketiga, secara profesional, tampil para pemimpin umat yang berperan membawa masyarakat ke arah pembinaan. Nah,
Di sini pemimpin umat berperan sebagai sebuah petunjuk atau sebagai sebuah kunci untuk membawa masyarakat ke arah yang benar. Selanjutnya, aksiologi dakwah sosial. Al-Quran menjelaskan bahwa tujuan dakwah terdapat 4 bentuk, yaitu tujuan ideal adalah terciptanya situasi kondisi darassalam. Artinya di sini adalah tujuan dakwah untuk membawa kesejahteraan kepada masyarakat. Yang kedua, tujuan institusional adalah tegaknya tanggung jawab kekhalifahan. Artinya kekhalifahan mampu menempatkan dirinya di dalam masyarakat. Yang ketiga, tujuan konstitusional adalah tegaknya tata aturan ibadah sesuai ajaran. Di sini dakwah berfungsi sebagai bentuk bahwasanya untuk mengajarkan kepada masyarakat tata aturan ibadah sesuai dengan ajaran agama Islam. Selanjutnya, tujuan operasional adalah tegaknya kebenaran dan kebaikan. Yang ketiga adalah perspektif gejala sosial terhadap dakwah sosial. Nah, pada zaman sekarang ini, dakwah memang sudah semakin marak di masyarakat. Terbukti dengan munculnya acara-acara keislaman di berbagai bidang dan wilayah. Hal ini memberikan bukti bahwa masyarakat semakin sadar akan pentingnya dakwah untuk membentuk karakter manusia yang islami. Namun, masih banyak remaja-remaja yang masih melakukan kegiatan asusila yang tidak senonoh. Namun, apabila diperhatikan, dakwah yang berkembang saat ini belum sesuai pada pemahaman kondisi sosial yang memadai. Di antaranya, tema-tema dakwah yang belum efektif di dalam kehidupan masyarakat. Para pendakwah zaman sekarang lebih memfokuskan kepada tentang keislaman atau ketauhidan. Selanjutnya, sejatinya tradisi dakwah yang dikembangkan harus mampu memberikan pencerahan kepada masyarakat, di mana masyarakat ditempatkan sebagai subjek dan dai sebagai fasilitator perubahan. Nah, seharusnya dakwah seperti ini, teman-teman. Selanjutnya, tradisi masyarakat terhadap dakwah sosial. Tradisi merupakan suatu perilaku atau tindakan seorang kelompok atau masyarakat yang sudah menjadi kebiasaan dan diwariskan dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Nah, Yudhistira Karna mengatakan bahwasanya tradisi yang ada dalam setiap masyarakat adalah tatanan sosial dalam bentuk hubungan antara unsur-unsur kehidupan maupun sebagai bentuk aturan sosial yang memberi pedoman tingkah laku dan tindakan anggota suatu masyarakat yang tujuannya bukan lain untuk mengembangkan kehidupan mereka. Gitu. Nah, tradisi sendiri dapat menjadi tantangan karena pada praktiknya tradisi selalu melahirkan pro dan kontra antara kelompok masyarakat yang mendukung dan yang menentang. Sehingga para pendakwah itu perlu menyesuaikan atau perlu beradaptasi terhadap tradisi yang ada di masyarakat. Sehingga itu menjadi tantangan untuk dai dalam menyelesaikan misi dakwahnya. Yang terakhir adalah perspektif agama sebagai sistem sosial. Mempelajari agama sebagai sistem budaya berarti mendekatkan ajaran agama dengan menggunakan konsep antropologi, salah satu model pendekatan fenomenologi. Nah, dengan menggunakan metode ini, maka kita dapat menemukan titik temu. Karena agama Islam adalah suatu sistem yang tidak bisa lepas dari kenyataan adanya hubungan antara manusia dan zat Tuhan yang sakral, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, memahami hakikat makna agama sebagai way of life akan menumbuhkan kesadaran pada umat beragama untuk saling menghormati antar sesama. Arti dari way of life sendiri adalah pandangan hidup, sehingga apabila kita memahami makna dengan makna yang agamis, maka kita dapat secara tidak langsung menerapkan sikap toleransi. Menurut teori konsensus, beliau menekankan bahwa nilai-nilai moral hakikatnya menjadi standar bagi kewujudan solidaritas sosial yang membantu mempersatukan masyarakat. Sehingga marilah kita menjaga nilai-nilai moral yang telah kita perbuat. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke,
Selanjutnya kita akan membahas terkait hubungan dakwah dengan masyarakat. Nah, di sini ada 3 teori sosiologi yang bisa digunakan untuk memahami hubungan antara dakwah dengan masyarakat. Nah, yang pertama itu ada teori fungsionalisme struktural. Nah, teori sosiologi ini terhimpun dalam paradigma fakta sosial yang dikemukakan oleh Emil Durkheim. Nah, di sini ada 2 fakta sosial itu terdiri dari 2 hal. Yang pertama, struktur sosial yang berkaitan dengan hubungan sosial di mana interaksi itu berproses dan terorganisir gitu. Nah, yang kedua itu berkaitan dengan peran atas sosial atau yang lebih kita kenal dengan norma sosial. Di teori fungsionalisme struktural ini ada setidaknya 4 asumsi dasar. Yang pertama itu menyatakan bahwa perilaku masyarakat itu timbul karena secara fungsional perilaku tersebut menguntungkan. Seperti contoh, ketika kita memilih, kita percaya untuk membuang sampah pada tempatnya, ini karena kita yakin secara fungsi bahwa membuang sampah di tempatnya itu merupakan hal yang bermanfaat secara fungsi, yaitu apa? Bisa membantu kita untuk terhindar dari banjir misalnya. Nah, kemudian yang kedua, perilaku itu timbul untuk memahami kebutuhan dan hilang jika kebutuhan itu berubah. Nah, dalam hal ini kita mengambil contoh di COVID-19 ya. Nah, di waktu itu kita dianjurkan untuk menggunakan masker, kemudian social distancing, isolasi mandiri seperti itu. Karena ketika itu kita butuh akan hal itu. Nah, setelah COVID ini menghilang, sekitar setelah tahun 2022 ya, kita mulai meninggalkan hal-hal itu. Karena apa? Ya, kita sudah tidak butuh dengan hal itu. Makanya perilaku tersebut perlahan-lahan hilang. Diganti dengan kebiasaan new normal. Seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, perubahan sosial itu dapat mengganggu tatanan yang sudah stabil, tapi jika sudah lama, sudah melalui proses, itu mereka akan mampu untuk beradaptasi. Makanya, ya seperti contoh di kejadian COVID tadi ya. Dulu ketika awal-awal kita mungkin merasa sulit, harus menggunakan masker, kemudian isolasi mandiri seperti itu. Tapi dulu kan tatanan masyarakat kita sudah bagus tuh, kita bisa beraktivitas semau kita bisa berkegiatan semau kita. Nah, sejak COVID datang, itu kan ada aturan baru yang membatasi kita. Nah, pada akhirnya kita merasa kesulitan. Tapi lambat laun kita akan merasa terbiasa karena kita sudah mampu beradaptasi. Nah, kemudian yang keempat, nilai suatu kejadian itu dapat menjadi fungsional maupun disfungsional tergantung pada waktu dan tempat yang berbeda. Ya tadi, seperti COVID. Ketika masih COVID, menggunakan masker itu merupakan sesuatu yang fungsional karena dapat melindungi diri kita. Tapi setelah COVID hilang, menggunakan masker itu menjadi sesuatu yang disfungsional alias menurut kita sudah buat apa? Sudah tidak berguna lagi, seperti itu. Nah, dalam kaitannya dengan dakwah dan masyarakat, di sini bisa kita ambil kesimpulan seperti ini mungkin. Bahwasannya masyarakat yang memahami bahwasanya dakwah itu secara fungsi dapat menguntungkan mereka, secara fungsi itu bermanfaat untuk mereka, mereka akan melakukan. Entah itu mereka sebagai subjeknya ataupun mereka sebagai objeknya. Gitu. Nah, berbeda dengan masyarakat yang belum memahami bahwasanya dakwah ini bermanfaat bagi mereka. Mungkin mereka akan meninggalkan, mungkin mereka akan acuh tak acuh. Nah, ini teori yang kedua yang bisa kita gunakan untuk memahami hubungan dakwah dan masyarakat itu adalah teori interaksionisme simbolik. Nah, di sini menekankan pada proses pendefinisian realitas sosial baik secara intrasubjektif sehingga melahirkan tindakan tertentu sebagai akibatnya. Nah, asumsi teori ini setidaknya ada 3. Yang pertama, manusia itu bertindak dengan berbagai hal. Manusia itu melakukan ini itu atas dasar makna yang mereka miliki, gitu.
Kemudian yang kedua, makna tersebut adalah hasil interaksi dengan orang-orang sekitarnya. Kemudian yang ketiga, makna suatu hal dapat diambil dan dimodifikasi melalui proses interpretasi yang digunakan perorangan dalam hubungannya dengan apa yang dihadapi. Nah, kaitannya dengan dakwah dan masyarakat tadi, bisa kita tarik kesimpulan seperti ini kira-kira. Bahwasanya masyarakat yang memahami makna di balik dakwah, mereka akan bertindak, akan melakukan dakwah. Ya, kembali ke teori yang pertama tadi, bisa mereka sebagai subjeknya, bisa juga mereka sebagai objeknya, seperti itu. Yang intinya dalam teori ini adalah ketika masyarakat ini bertindak atas dasar makna yang mereka yakini. Mereka yakin bahwa dakwah ini penting, maka mereka akan melakukan, seperti itu. Kemudian teori yang ketiga, ini ada teori pertukaran yang mempertimbangkan untung rugi dalam interaksi sosial antar masyarakat. Ini ada 3 asumsi dasar. Yang pertama, manusia tidak mencari keuntungan maksimal, tetapi mereka pasti mencari keuntungan dalam interaksinya, baik keuntungan itu sedikit maupun besar. Kemudian yang kedua, manusia tidak selalu bertindak rasional, tetapi selalu berpikir untung dan rugi. Kemudian yang ketiga, manusia berada dalam keterbatasan, namun selalu berkompetisi untuk mendapatkan keuntungan dalam transaksi dengan manusia lain. Nah, ini kaitannya dengan masyarakat dan dakwah tadi. Masyarakat akan berpikir dakwah ini menguntungkan atau merugikan bagi mereka. Itu baru mereka akan memutuskan untuk bertindak bagaimana dari apa yang sudah mereka pertimbangkan tadi. Kira-kira itu tadi 3 teori sosiologi yang bisa kita gunakan untuk memahami hubungan antara dakwah dengan masyarakat. Dan dakwah itu juga tidak muluk-muluk di mana kita menjadi orang yang dikenal, kemudian kita mengisi materi di sini, di sana, tidak seperti itu. Tapi cukup dari hal-hal kecil di mana kita bisa mengingatkan teman kita untuk mungkin berdoa sebelum makan. Kan bentuk dakwah yang bisa kita lakukan, dan tentunya itu secara tidak sadar mungkin kita sudah melakukan. Nah, itulah kenapa dikatakan bahwasanya antara masyarakat dengan dakwah itu adalah suatu hal yang tidak dapat dipisahkan, hal yang saling berkaitan, hal yang melekat. Dan mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Yulia dan teman saya Zaki pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.